Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Di hari pertama minggu ini, Senin 21 November tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberkati, bahkan menolong kita melewati hari ini seperti Tuhan sudah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 9 hari bersama Amos. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6, maka kita akan membaca kitab Amos pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Judul renungan kita hari ini, waspada terhadap kenyamanan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul perikop, rasa tentram yang palsu. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Kenyamanan hidup seringkali mengurangi kewaspadaan kita. Kondisi itu membuat kita terbuai dan akhirnya dapat membangkitkan kesombongan. Mungkin kondisi seperti ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Kemenangan yang diraih bangsa pilihan Tuhan ini bukannya membuat mereka makin rendah hati, melainkan sombong di hadapan Allah. Kerajaan yang terpecah tidak membuat bangsa Israel sadar akan keadaannya yang berdosa di hadapan Allah. Justru sebaliknya, mereka mulai terbuai dengan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa tidak ada malapetaka yang akan menimpa mereka. Parahnya lagi, mereka mengubah kebenaran bahwa kemenangan yang mereka raih adalah karena kekuatan mereka sendiri, bukan karena Allah. Lalu Allah melalui Nabi Amos memperingatkan bahwa akan ada hukuman atas kesombongan mereka. Dengan tegas Allah berfirman bahwa umatnya yang sedang menikmati masa keemasannya itu akan menjadi bangsa buangan. Allah membangkitkan bangsa lain untuk menghukum mereka. Allah mengizinkan mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Semua itu adalah hukuman Allah atas kecongkakan dan kedegilan hati mereka. Sidang jemaat Tuhan, seperti bangsa Israel, terkadang kenyamanan hidup membuat kita lupa akan karya dan kuasa Allah dalam hidup kita. Kerap kali kita menjadikan Allah hanya sebagai penjamin kesuksesan hidup kita, tetapi kita tidak menjadikannya Allah dalam hidup kita. Ada anggapan dalam diri kita bahwa Allah akan terus memberkati kita dan tidak akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Karena itu waspadalah, karena bisa saja ini menjadi awal dosa kita di hadapan Allah. Sidang jemaat Tuhan, sebagai peringatan bagi kita, saat kita merasa bahwa hidup kita aman-aman saja, sekalipun kita tidak taat dan Allah tidak mungkin menghukum, saat-saat itu kita perlu waspada. Jangan sampai rasa aman dan tentram kita mendatangkan hukuman dari Allah. Amin. Akui dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita datang di hadapan Allah. Maka kita akan merasakan ketentraman yang sejati dalam hidup kita, bukan ketentraman yang palsu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jebu-jebunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.